Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat sore. Kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Dan di tahun liturgi ini dan kita menutupnya sekaligus membuka bahwa besok minggu depan kita sudah merayakan Advent, kita merenungkan dan juga membersihkan diri kita untuk mempersiapkan kedatangan Kristus dalam Natal. Tentu sebagai akhir tahun liturgi dan mengawali, tadi saya mengatakan sebagai alfa dan omega, menjadi sesuatu titik kita untuk melihat siapakah Kristus bagi kita. Siapakah Ia yang pada hari ini kita peringati sebagai Raja. Tentu kalau sudah Dia adalah Tuhan, mestinya Dia di atas segala-galanya. Kenapa perlu ada sebutan raja lagi? Hal ini tentu saja mau menunjukkan kepada kita sebuah sejarah dalam gereja kita yang tentu dalam peristiwa, dalam perjalanan kehidupan menggereja, banyak hal juga umat beriman tentu juga memiliki sesuatu yang disebut dengan rintangan dan tantangan dalam perjalanannya. Ada banyak kekuatan-kekuatan yang seolah-olah bisa menjadi raja dalam hidup orang-orang beriman yang akhirnya membuat dia tunduk pada kekuasaan-kekuasaan duniawi itu. Ada banyak hal, macam-macam, ada sekularisme, ada ateisme, ada harta, ada kekayaan dan sebagainya yang seolah-olah menganggap sebagai raja yang tunduk dan akhirnya mereka bukan Kristus yang sebagai raja dan mereka menyembah hal-hal seperti itu atau mengikuti hal seperti itu. Maka Kristus sebagai Raja itu adalah pemakluman bahwa Ia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Saudara-saudari, yang menarik adalah pada bacaan Injil hari ini, yaitu bacaannya singkat tetapi sangat mendalam. Kita tahu bacaan ini mungkin cocok pada saat Paskah, tetapi dimaksud bacaan ini ditujukan kepada kita, yaitu pada hari ini, supaya kita juga melihat bagaimana orang memandang Yesus sebagai Raja itu. Kita mendengar ada kisah yang disampaikan di sini, Yesus adalah Mesias yang dihukum, disalib, digantung di kayu salib. Kalau kita mendengarkan kisah ini, kita akan melihat ada 3 orang, 3 kelompok. Kalau kita dengarkan baik-baik tadi, ada yang pertama itu adalah, kalau kita lihat, yaitu mereka adalah pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi. Mereka semua juga memiliki hal yang sama dengan golongan yang kedua, yaitu para prajurit dan penjahat. Mereka punya kesamaan, yaitu mengolok-olok Yesus. Kalau bisa dikatakan, dibuat judul perikop ini adalah Yesus diolok-olok ya. Diolok-olok itu artinya diejek, dicela, dihina. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh 3 kelompok ini, pertama para pemimpin Yahudi, kedua para prajurit, yang ketiga para penjahat. 3 orang ini dihadapkan pada orang yang sama, yaitu adalah Yesus, yang tentu saja Ia adalah Mesias, Sang Raja, bukan raja dunia, bukan raja sembarangan, tetapi raja alam semesta itu. Tetapi 3 kelompok ini, nanti kita lihat ada yang keempat, yang ketiga ini tidak bisa melihat sosok itu sebagai Mesias. Yang pertama adalah pemimpin Yahudi ini. Ia mengatakan, kalau engkau adalah Mesias, yang artinya adalah yang dipilih oleh Allah, silakan bebaskanlah dirimu. Yang satu lagi mengatakan, para prajurit ini, kalau engkau adalah Raja. Satu adalah Mesias, satu lagi mengatakan, kalau engkau adalah Raja, bebaskanlah dirimu. Yang satu lagi mengatakan, yang penjahat ini, yang satu mengatakan, kalau engkau adalah Kristus, maka bebaskanlah dirimu. Mesias, Raja, dan Kristus ini adalah sebutan-sebutan yang memiliki kekuasaan. Mesias itu adalah yang disebut di sini adalah Raja, yang tentu saja kita dengar dengan bacaan pertama, Daud sebagai raja yang diurapi. Ini yang dipilih, dia memiliki kekuatan politis.
Lalu kemudian raja yang disebut oleh para prajurit ini punya kekuatan dan punya yang namanya power untuk bisa mengalahkan orang lain, menundukkan orang lain. Sementara itu penjahat ini yang satu mengatakan kalau engkau adalah Kristus, tentu yang dimaksud ini adalah sama dengan Mesias yang memiliki kekayaan juga, kekuasaan dan segalanya. Tiga orang atau tiga kelompok ini memiliki orientasi yang berbeda-beda. Kenapa mereka tidak bisa memahami Kristus itu yang tergantung di kayu salib itu sebagai Tuhan? Mereka menolak tiga-tiganya bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah Raja, bahwa dia adalah Kristus. Karena yang pertama, kelompok pertama, pemimpin-pemimpin Yahudi ini menolak Yesus Mesias karena mereka memiliki suatu patokan. Yang namanya Mesias adalah yaitu pembebas secara politis. Maka apa yang mereka harapkan? Mereka mengharapkan Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja seperti Daud yang membebaskan mereka secara politik dari penjajahan Romawi. Dan mereka sebagai pemimpin-pemimpin mendapatkan keuntungan, yaitu mendapatkan kekuasaan tentu saja dalam kerajaan yang baru. Ingat apa yang menjadi agenda para orang-orang ini yang mengejek Yesus. Yang pertama agendanya supaya dia menjadi orang yang punya atau dapat kekuasaan dalam kerajaan yang baru. Itulah keinginan pemimpin-pemimpin Yahudi ini yang mengolok dan menolak Yesus sebagai Mesias karena ini tidak sesuai dengan harapan mereka. Yang kedua, para prajurit ini juga memiliki anggapan lain. Raja, kalau dia adalah raja, dia punya kekuatan fisik yang mampu bisa menundukkan orang. Kok malah dia digantung? Prajurit Roma memahami kalau orang yang digantung di salib itu adalah penjahat besar atau adalah seorang budak. Maka dia menganggap dalam pikirannya dan benaknya dia, inilah bukan raja. Karena raja tidak seperti itu. Dia harus punya kekuatan yang bisa menundukkan orang. Sementara para penjahat yang satu ini, dia juga punya pikiran lain. Penjahat ini tentu saja kalau kita mengerti arti penjahat itu bukan penjahat yang macam-macam, ini adalah perampok yang sampai digantung di kayu salib adalah penjahat besar, dia merampok dan membunuh. Dan tentu apa orientasinya dia? Kalau engkau Mesias, selamatkanlah saya supaya dia mendapatkan keuntungan. Jadi agenda penjahat ini untuk bisa menyelamatkan diri supaya dia mendapatkan keuntungan karena dia adalah seorang perampok yang juga orientasinya adalah kekayaan, uang itu sendiri. Kita bisa melihat dari tiga kelompok ini dibutakan, tidak mampu melihat Kristus sebagai Raja. Yang pertama karena kekuasaan para tokoh-tokoh Yahudi ini, pemimpin-pemimpin. Yang kedua karena kekuatan, mengandalkan kekuatan fisik para prajurit ini. Dan yang ketiga yang tidak mampu bisa melihat adalah keuntungan dan kekayaan. Tidak bisa melihat Yesus sebagai Raja itu, Mesias itu. Tetapi yang keempat kita bisa melihat yaitu adalah penjahat yang tadi di sebelah kanan. Dia mengatakan tentu kalau kita diperlakukan seperti ini kita wajar, kita adalah orang yang berdosa. Tetapi dia tidak melakukan kesalahan apapun. Maka kata terakhir yang diucapkan, Yesus ingatlah aku kalau engkau datang sebagai Raja. Dia melihat Yesus sebagai Raja dengan keadaan yang sama. Saudara-saudari, apa yang dibuat oleh penjahat yang terakhir ini, yang keempat ini adalah sebuah hati yang terbuka untuk melihat Mesias bukan dari pikirannya sendiri, bukan dari cara pandangnya, tetapi melihat kenyataan digerakkan oleh Tuhan untuk dituntun. Penjahat yang terakhir ini mau melihat Yesus datang sebagai Raja dengan penuh kuasa yang betul-betul sampai dia tergantung di kayu salib. Dia dibenderita di salib itu. Bagi penjahat yang terakhir ini, kok bisa ada seorang raja yang tidak membiarkan yang namanya rakyatnya itu menderita sampai dia itu setelah mengerahkan segala-galanya tidak bisa, dia datang sendiri menyelamatkan yang namanya rakyatnya yang menderita di penjara sampai ditemani untuk diselamatkan.
Maka Yesus mengatakan, ingatlah bahwa hari ini juga engkau akan ada di Firdaus. Saudara-saudari, penjahat yang terakhir ini memiliki suatu permenungan yang mendalam. Bagaimana Yesus sebagai gembala yang dombanya tersesat, dia sebagai seorang gembala sudah mengirim banyak utusan, sudah mengirim segenap kekuatan, tidak mampu, dia datang sendiri menyelamatkan dombanya dari lubang terdalam. Dia berdarah-darah, kena duri, dan diambil dengan tangannya sendiri. Itulah raja yang luar biasa menurut penjahat ini. Maka kalau kita melihat ketika Adam dan Hawa diusir dari Firdaus karena dosa, Yesus pada hari itu ketika Yesus mengatakan hari ini engkau di Firdaus, maka yang percaya kepada Kristus dikembalikan lagi Firdausnya itu, dibukakan kembali. Maka kalau dikatakan singkatnya, penjahat yang terakhir ini adalah manusia yang tersesat sudah ditunjukkan atau diantar jalan pulang kepada Yesus. Jadi penjahat yang keempat ini atau yang terakhir ini, orang yang terakhir adalah ia yang mampu untuk membuka hatinya melihat Yesus, Raja yang turun langsung menyelamatkan dirinya, yang juga ada di dalam kayu salib itu berdarah bersama, dan juga mengajaknya untuk kembali pulang ke Firdaus. Bisa saja kalau raja menyuruh prajuritnya, itu ada yang tersesat, suruh datang. Tapi ini raja yang turun sendiri berdarah untuk menyelamatkan sampai dituntun jalan pulang ke Firdaus. Saudara-saudari, inilah raja semesta alam yang kadang-kadang orang tidak bisa melihat karena dibutakan seperti tadi. Dibutakan dengan kekuasaan, dibutakan dengan kekuatan fisik, dibutakan juga dengan keuntungan dan kekayaan, tidak mampu melihat Allah yang berkarya dalam hidupnya. Maka pada hari ini kita diajak untuk melihat karya Allah. Kita membuang seluruh hal-hal yang merintangi sehingga kita buta seperti pemimpin, prajurit, dan penjahat yang ketiga itu. Yaitu adalah bahwa kita menghapuskan segala-galanya dan membiarkan Allah menuntun kita kembali pulang ke Firdaus. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.